masjid Dunia Assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca salawat kamilah. Allahumma shalli wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wal maqalatul khamisu an Abil Faydhi Dunnul al-Misri wa ismu Thawban bin Ibrahim wa qila al-Fayd ibnu Ibrahim wa abuhu kana Naubiyan wa huwa awhadu waqtihi ulama'an ilman wa wara'an wa halan wa adaban wa kana rajulan nahifan ta'luhu hamratu laysa bi abyadil lihyah tufiya sanah khamsun wa arba'inan wa mi'atain. Berkata Junnun al-Misri ini ngaran sidin Thawban bin Ibrahim. Abah sidin seorang ulama, orang wara dan adabnya luar biasa. Beliau seorang Abah sidin nih. Ini diwafatkan tahun 245 Hijriah, berarti 1000 tahun sudah lebih nih. Ujar sidin, kullu khaifin haribun wa kullu ragibin talibun wa kullu anisin billahi mustawshihun bil khalqi wa fi nuskhatin mustawshihun an nafsihi. Ujar sidin, setiap orang yang takut dari sesuatu, orang takutan pasti lari, dan setiap orang yang akan menyukai apa aja yang disukainya pasti dicarinya ya. Dan setiap orang yang nyaman bersama Allah pasti inya gelisah dengan makhluk. Kullu khaifin min syai'in, setiap orang takut terhadap sesuatu apapun, haribun pasti dia lari. Dengan apa aja kita kalau takutan pasti lari. Apa maksudnya nih? Minhu ai, di antara maksudnya itu faman khofa min azabin nar, siapa yang takut dengan azab neraka, amila amalan yub'iduhu minha, pasti inya melakukan amalan yang menjauhkan dia daripada api neraka. Jadi kalau orang takut apa aja, dengan takut dengan sapi buka, takut dengan apa aja lah, takut dengan hantu buka, takut dengan anjing buka, takut yang dimaksud takut di sini dianwakan sidin misalnya yaitu faman khofa min azabin nar, siapa yang takut daripada azab neraka,
amila amalan yub'iduhu minha, mesti inya mengamalkan amalan yang menjauhkan daripada api neraka. Bujur jua kullu khaifin haribun, setiap orang takut pasti lari. Nah, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kalau wa qina adzabannar, jauhkanlah kami daripada api neraka, jauhkanlah. Tapi ujarnya doa kabul, bujur doa kabul, tapi ikam berdoa yang itu, imbah berdoa itu gawian yang memarakakan ke api neraka digawe. Jadi doa itu syaratnya memang begitu kita berdoa langsung dapat pahala, tapi dikabulkan atau katanya dilihat kita minta supaya dijauhkan daripada api neraka, tapi gawian yang mengantarkan inya ke neraka digawinya, dijauhi gawian yang dilarang. Kullu khaifin haribun, setiap orang yang takut dengan apapun pasti dia menjauh, pasti dia lari dari itu. Wa kullu raghibin fi syai', setiap orang yang ketujuh, orang yang senang menyukai sesuatu, setiap orang yang menyukai sesuatu itu talibun, pasti inya mencari, dicarinya tuh. Setiap orang suka mesti dia mencari. Ai faman raghiba fil jannah amila amalan yuqarribuhu ilaiha, barang siapa yang ketujuh ya senang hendak masuk surga, senang inya hendak masuk surga, mesti inya mengamalkan amalan yang bisa mendekatkan dia ke dalam surga. Tujuh dalam surga, amalan gawian yang mengantarkan dia ke dalam surga. Kalau yang tadi kan takut amalan yang menjauhkan daripada api neraka. Kalau ini senang, maka cari amalan yang mendekatkan dia kepada surga. Makanya ada doa Nabi. Doa Nabi ini kalau dibaca sama membaca doa, berataan doa-doa itu terkumpul di situ doa. Doanya Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa lam na'lam. Minta ya Allah kebaikan sekarang ini kah atau kena, minta yang ulun tahu dan kami yang kada tahu juga, berikan kebaikan itu. Wa na'udzika minasyarri kullihi ajli wa ajli ma'alimna min wa ma'lam, minta juga supaya wa na'udzika minasyarri, berlindung daripada segala kejahatan, semuanya kejahatan apa aja yang di dunia sampai ke akhirat. Wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha, ya Allah kami minta juga surga, yang surga wa ma qarraba ilaiha, dan juga minta sesuatu yang mendekatkan ke surga gawian. Jadi minta surga dan minta juga sesuatu yang mendekatkan kami kepada surga. Apa-apa aja, min qaulin, perkataan kami, perkataan yang bisa menjadikan dapat surga, pahala itulah. Wa amalin, amalan kami, wa niyatin, dan niat. Minta lawan Allah Ta'ala, perkataan, amal, dan niat. Wa na'udzubika minasyarri wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung daripada api neraka, min qaulin, daripada muntung kami, wa amalin, amal kami, wa niyatin, niat kami, yang bisa gara-gara niat. Walaupun kita tahu niat jahat itu kalau kada dilaksanakan kada dicatat, tapi kebanyakan niat jahat bisa terlaksana salah satunya. Nah, jadi wa na'udzika minan nar wa ma qarraba ilaiha, kami berlindung kepada api neraka, daripada api neraka, dan
berlindung juga daripada sesuatu yang mendekatkan kami daripada api neraka itu, atau api neraka juga, api neraka dalam bentuk lain. Min qaulin, perkataan, apa yang mengakibatkan kita masuk neraka, perkataan kita, pandiran kita, yang mana nyambati orang, nyakiti hati orang, memfitnah orang itu. Tapi Jawa ini kada pakai kata, nah sama aja sudah tuh pakai kata, pakai HP, SMS orang, nah di SMS-nya orang macam-macam. SMS itu kan bujur pang kada bemuntung. Dan kita ingatkan juga orang-orang kita ini, orang masjid, orang imam yang sudah ada di majelis taklim, sopan-sopan lawan orang sugih. Ya kadang-kadang kan orang bisa ilmu dibawanya, cuma hawa nafsu memadai orang sugih. Contoh orang sugih didatanginya orang sugih didatanginya, pantas lah bapandir kayak itu. Nah maka kita jaga nih muntung, kita jaga bujur pang kada muntung pakai SMS. Orang sugih nih inya datangi, kada ada di rumahnya orang sugih, maanui HP menelpon kada diangkat orang sugih itu. Nah kita menjawabkan untuk orang-orang yang rancak mah-HP orang, lalu memberikan penilaian kada baik dengan orang ini. Maksud kita ini supaya disampaikan, supaya jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan memponis orang, apalagi kita kada tahu. Sidin kada maangkat, bisa aja anunya HP-nya di mana kata tinggal. Sidin kada maangkat, bisa aja habis kalau habis baterainya kan ketahuan nih. Di manakah sidin tertinggal, sidin kada maangkat, sidin guring kah, sidin sibuk ke sana kemari karena orang sugih banar. Lalu karena di HP kada maangkat, di anu kada maanui sidin, lalu langsung mengambil kesimpulan, lalu mengirim kata-kata yang kada pantas di HP itu. Nah aku jarnya dasar ngalih mendatangi orang sugih ini, jarnya dasar ngalih, padahal amun kada ada orang susah kan mengakui susah seorang kan bubungulan kalau tuh. Amun kada ada orang susah joma antarakan orang sugih itu. Dan kayak itulah caranya bepandir. Maka disuruh berhati-hati pandiran orang jadi pahala. Kenapa ulun jadi sarik? Jadi sarik jika ikam sekali-sekali, ikam berkali-kali orang sugih itu menolongi ikam tuh, menolongi, hendak itu dianui, hendak itu ditolongi sekali itu aja sidin langsung bepandir kayak ituan. Baguslah kayak itu. Ini akhlak dijaga. Andai kata orang sugihnya ulun jawabakan sugih pangalih didatangi bujurai sibuk ya, bujurinya sibuk orang sugih, jikanya kada sibuk kadanya sugih pangnya. Yang kedua orang susah yang mengantarkan ikam ke dalam surga. Nah mau aku jawab, aku kadusa gini orang susah kayak ikam yang cerewet, aku mencari orang susah yang lain banyak daripada ikam. Hendak apa? Yang ketiga, ikam HP orang, HP ini sama orang rumah mengetok bujur-bujur akhlak. Mengetok tuh ada kayaknya. Nah itu dilihat juga 3 kali gitu. Ada yang ngetok kayak ini. Ada yang ngetok kayak ini. Sampai terbangun kayak itulah akhlak awan orang. Tuh. Nang kekayini nah maka seorang sembahyang. Nang akhlak-akhlak nang kayak ini kita jaga. Ini ngalih memang kebiasaan yang kada baik, ketujuh jahat sangka lawan orang itu nah. Bemamai sidin jar, ini jar. Mungkin sidin kada, madai benar kada. Sebab kita kan orang lapangan, rancak meliti orang akhlak-akhlaknya itu asal Ada kawal, kalau ini kawal bujur nih kawal. Guru anaknya hendak ulun bari. Paksa orang sugih ini besambat. Inya hendak si ulun anui, hendak ke situ ulun bari, hendak ke Jawa ulun unjuki, hendak ulun unjuki. Ulun tahu kawal ini duitnya itu kadang kayak orang duit ada terus. Tapi sekali datang 100 juta, sekian juta dibarinya satu saat inya kada berduit, kada percaya itu dia dibamainya.
Ya ulun nih cobanya ada orang alim ke orang apa ulun sarike itu karena ulun tuh hajua sudah kalau hendak dipadah-padahi akhlak dijaga wan orang sugih itu nah. Anu guru pian apa aja kalau ada perlu apa aja telepon aja ulun nah apa aja telepon aja. Kalau ada perlu aja, apa aja, telepon aja ulun. Enggih pun, enggih. Makasih banyak, Pak Haji. Makasih banyak. Gitu. Kita berakhlak kayak itu. Tapi ulun bandar orang kawal. Insya Allah aku bisi Tuhan. Insya Allah. Tapi kita tetap menghargai kebaikan orang kayak itu ya kalau tuh. Ya manu pang, jangan mentang-mentang telepon aja ulun ya. Lalu bahimat situ. Kada tetap aku selama aku masih kawa begarak kada mati kada bakalan minta lawan orang sugih mau sorry aja cuma maksud kita tuh dihormati orang sugih itu nah dihormati orang sugih karena ada juga menjadikan mereka jadi kekasih Tuhan di mana di pemurahnya itu nah kalau ada orang sugih pemurah jadi jangan ingat-ingat bubuannya ingat-ingat mungkin karena kurang begaul mungkin atau kurang terbaca sebiji hadis itu yang dipakai akan gasan mahantam orang sugih diingat-ingat jasa sidin lawan ikam ingat pesan Habib Ali jijamal kita dijahili orang jangan membalas orang tuh pernah berbuat baik satu kali sama kita kalau dia menyakiti kita jangan dibalas kecuali dia menyakiti kita dia berbuat baik sekali sama kita jangan dibalas kecuali dia berbuat jahat kepada kita 100 kali sekali itu orang berbuat baik dengan kita 99 kalinya berbuat jahat lawan kita jangan kecuali sampai 100 kali kira-kira adakah orang berbuat jahat lawan kita sampai 100 kali artinya jawabannya itu artinya diganang kebaikan orang biar kayak apa sekali aja kita pernah berbuat baik dikenang kebaikannya jangan itu satu yang kedua akhlak kita dikenang akhlak kita ujar Habib Mustafa Jakarta ujar Sidin kalau kita pernah makan di tempat orang satu kali aja ini makan belum lagi diberi duit belum lagi diumrahkan dihajiakan dibiniakan kalau kita pernah makan di tempat orang satu kali aja diajak makan sama beliau kada banget pangan memberi makan orang ujar Habib Mustafa diingat kebaikannya seumur hidup baru satu kali makan apalagi pernah menghajiakan menolongi seorang ulun perlu ini hutang ditagih orang anak ulun anak operasi itu dikenang kebaikan orang itu dikenang kebaikan sidin ini sidin kada berbuat jahat hendak minta pertolongan berikutnya sidin kada kawa iya disumpahinya kayak apa ente akhlak kalau aku jagoan tuh ku jewer tadi orangnya tuh supaya ampih bakal lakuan nang kayak itu diingat kebaikan orang diingat kebaikan orang berakhlak dengan orang tapi jangan berpingkut lawan orang sugih tetapi jangan juga dimusuhi memang jangan dimusuhi berapa orang yang jangan dimusuhi satu pemerintah jangan dimusuhi penjaranya kamu ngerancak mana pemerintah amun sedikit-sedikit kan kada apa-apa mana misalnya Yakub tapi sini sudah kan waras sudah bari yang manuakan azan itu nah kita sarik benar itu yang kedua jangan musuh orang sugih jangan dimusuhi ngalih kita karena pemerintah lawan orang sugih tapi kada boleh menjilat atau beparak-parak inya kahandakan kada boleh menjilat. Apa arti menjilat itu? Man tawadhu'a li ghaniyin
liginahu zahaba sulusa dinihi. Siapa yang merendahkan diri kepada orang sugih karena kesugihannya, maka hilang 2/3 agamanya. Tawadu awan orang sugih. Nah, hadis ini jangan dipakaikan untuk takabur dengan orang sugih. Ini dianuakan, maksudnya jangan menjilat lawan orang sugih, jangan menjilat. Jangan menjilat. Maksud menjilat tuh kayak apa? Imbahnya baik, diambungnya benar, imbahnya kada lagi berbuat baik, disumpahinya. Kayak apa ente diganang kebaikan orang. Diganang kebaikan orang. Wa kullu anisin billah mustauhishun bil khalqi. Setiap orang yang nyaman bersama Allah, pasti inya kada nyaman merasa asing bersama makhluk yang lain. Gelisahnya dengan makhluk. Kalau orang sudah nyaman dengan Allah, mau di luar kah, hendak di penjara kah, di kampung kah, di kota kah, di mana aja, amun sudahnya asik dengan Allah Ta'ala, kada pengaruh yang lain itu. Kada pengaruh. Kemudian qala Junnun al-Misri radhiyallahu anhu, al-arifu billah ta'ala asirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu lillahi kathirun. Orang yang makrifat kepada Allah, jiwanya terikat cinta kepadanya. Asirun itu apa tuh ya? Kalau orang di perang ditawan, terikat. Jadi orang yang cinta kepada Allah, hatinya, jiwanya terikat dengan Allah Ta'ala. Terikat dengan Allah Ta'ala. Hasabati, orang yang hatinya bersih, mata hatinya melihat, maka batinnya dihiasi muzayyinun li batinihi, dia menghiasi batinnya bil muraqabah, dengan merasa dekat dengan Allah. Hatinya selalu merasa dekat dengan Allah. Wazahirihi wali zahirihi, dan bagi zahirnya bil muhasabah, zahirnya, batinnya merasa parak dengan Allah, rasa inya melihat Allah, dan zahirnya bil muhasabah, introspeksi diri. Jadi kalau mata batin orang terbuka, jadi batinnya kada terpisah dengan Allah, selalu ingat dengan Allah, selalu merasa melihat Allah. Zahirnya muhasabah, introspeksi diri, artinya menggaduhi, menghitung dirinya, kada mencari kejelekan orang lain. Dirinya aja yang dianunya, dirinya aja yang dilihatnya, kekurangannya aja yang diperiksanya. Kada kekurangan orang lain tuh mengintrospeksi diri. Muhasabah dimaksud ini kesadaran kita muhasabah, bukan muhasabah bujur jopang itu. Kalau muhasabah kada menyalahkan pang. Ya Allah, kami di hadapan Engkau ya Allah, hati kami semua terikat dengan Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosa kami. Kami ini adalah orang yang berlumuran dengan dosa ya Allah. Nangis beratan bakal keluar masjid, kembali aja lagi ke anunya, yang berdusta, yang wani dengan laki tetap wani dengan laki, yang berhutang tetap karena mau bayar hutang, pangaramput tetap pangaramput, lain nang kayak itu. Bujur aja pang itu. Cuma artinya jangan di masjid aja nangis, mbah keluar amal. Iya. Ingat pesan Abah Guru, untuk spesial agama ini gawinya bukan pendernya.
gawinya digawe biar kada tapi pintar bapandir, yang penting digawe ya kalau penting digawe ya kalau me kan pakai sepeda kah pakai jam batis tadi pakai sepeda ya pakai sepeda hah amin amin ya amin doakan ku kawin lagi lah kawin lagi doakan amin sudah doakan ya kita kawin lagi. Hah? Iya aku terima 10 ya. 10 aku suruhnya kawin. Iya. Ika mendoakan aku kawin 10, Ika berapa ikung sudah? Sudah kah? Ya. Nah itu aja mudah-mudahan lah. So ini musyainya wali kan mendoakan kita ya cukup aja kita takabur merasa lebih baik daripada ini, cukup aja sudah merasa lebih baik daripada Romi ya kalau siapa Tony ya kan bersepeda kah jam batis sepeda ya itu aja dulu yang dapat ulun sampaikan ya mudah-mudahan ya kita menuntut ilmu apa aja lah apa aja gawian kita hadir tujuan kita hendak jadi orang baik hadir di majelis taklim ambil berkahnya hendak jadi orang baik jangan hendak hebat memendernya kalau hebat memendir buang-buang waktu hebat wah ini mau hendak hebat memendir sesuatu tuh kan usah ke masjid ambil ujar orang martapura ngempet dapat ilmu supaya kawa dipandirakan yang penting kawa diamalkan kalau hendak bependir hebat wah ini nyaman pian bepandir hebat kada perlu bepandir bukan apa itu HP nyar kirim kanu banyak tuh orang tahu bepandir hebat ya kalau tuh atau hendak jadi bintang film bahari ada casting macam-macam kalau wah ini hendak jadi bintang film suruh foto punya kirim ke YouTube semuanya orang jadi bintang film kita sudah mulai film hendak apa aja HP itu kan digantinya berataan ya kalau telepon diganti HP, TV diganti HP, apa-apa semuanya hampir diganti oleh HP. Mama kita diganti oleh HP, abah kita ganti HP. Buktinya mama abah kita kada lagi meherani. Demikian juga sebaliknya kekanakan otaknya sampai kena iktikat tuh mengkurang-kurang pengetahuan agama, keyakinan diganti dari HP itu semua didapatkan. Nah ini perlu dijaga benar itu. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta ridho atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa ya nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Masyaallah.